Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama developer awam di sini. Di video kali ini kita akan bahas bagaimana cara pembuatan task scheduling di Laravel dan bagaimana cara menjalankannya di hosting atau di production. Oke teman-teman, jadi hasil akhir dari video kita kali ini mungkin seperti ini. Di sini kita punya schedule yang udah kita definisikan, yang dimana dia akan jalan setiap jam 14 atau teman-teman boleh sesuaikan ini akan jalan setiap hari atau jam berapa, seperti itu. Ketika kita jalankan, contohnya di sini kita punya data user yang dimana kita akan mengecek subscribe-nya itu udah kadaluarsa atau belum. Kita akan ubah statusnya, jadi kalau dia udah melewati tanggal hari ini, statusnya akan berubah otomatis jadi inaktif. Nah, contohnya seperti ini, di sini masih ada aktif ya. Ini datanya masih berantakan. Jadi kita akan jalankan schedule-nya untuk mengecek ini. Kita coba jalankan schedule-nya. Oke. Di sini ada yang kerennya, ketika kamu jalankan schedule-nya, di sini ada progress bar-nya. Oke. Nah, berhasil untuk update user. Kita coba refresh lagi. Datanya sudah semua inaktif. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk hasil dari video tutorial kita hari ini. Kita membuat task schedule yang akan jalan di cron job. Kemudian ketika jalan schedule-nya, kita membuat progress bar di dalam terminalnya kita ketika schedule-nya jalan, seperti itu. Oke? Tanpa berlama-lama, kita langsung saja. Oke. Sebelum kita memulai, di sini saya menggunakan Laravel Framework versi 12 untuk membuat tutorial saat ini. Pertama, ketika kita ingin membuat suatu schedule atau membuat task schedule di Laravel, teman-teman harus buat dulu komennya gitu, teman-teman. Untuk membuat komen ini, teman-teman boleh buka dokumentasi dari Laravel. Di sana ada cara di bagian artisan konsol, itu ada cara menulis atau cara membuat komen. Nah, schedule ini adalah suatu perintah atau suatu action yang mana ini dijalankan menggunakan cron job ya, teman-teman ya. Jadi nanti untuk membuat ini running, teman-teman harus mendaftarkan schedule-nya ke dalam cron job-nya teman-teman agar nanti schedule-nya itu bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, seperti itu. Nah, untuk memulai membuat schedule ini, teman-teman harus pertama itu buat dulu komen. Contohnya di sini saya ada data. Oke, datanya seperti inilah ya. Nah, ini ada data user yang sedang berantakan gitu, teman-teman. Nah, di sini ada keterangannya subscribe until. Nah, di sini ada statusnya yang aktif, inaktif, seperti itu. Nah, tapi di sini kita mau buat auto update menggunakan schedule gitu. Nah, jadi nanti contohnya kalau subscribe until ini telah melewati hari ini, seperti itu ya, dia langsung otomatis inaktif. Dan kalau dia masih belum lewat daripada hari ini, berarti dia aktif. Nah, contohnya seperti ini, 21 Oktober 2009. Nah, ini harusnya statusnya inaktif, seperti itu. Dan kemudian ini tanggal 30 September 2024, sama, ini harusnya inaktif, seperti itu. Nah, ini semua datanya udah inaktif, seperti itulah ya, teman-teman ya. Nah, jadi kita mau mengubah data ini menggunakan schedule yang ada di Laravel. Jadi mungkin nanti teman-teman ini bisa berlaku ketika teman-teman ingin membuat sebuah project yang dimana itu bentuknya langganan atau subscriber
atau mungkin produk SAS yang dimana teman-teman ingin menjalankan schedule untuk mengecek subscribe-nya. Jadi kalau dia sudah habis masa subscribe-nya, statusnya otomatis inaktif agar nanti si user ini tidak bisa login ke dalam apps-nya kita, seperti itu. Nah, kan nggak mungkin kita ngeceknya manual satu persatu setiap hari. Nah, itu makanya kita akan membuat sebuah task schedule yang dimana schedule ini akan running menggunakan cron job. Nah, kita bebas ngesetnya itu mau ngeceknya jam berapa gitu. Jadi kita akan bahas di tutorial ini. Oke, pertama kita buat dulu, generate dulu untuk komennya. Ini kita copy aja. Oke, kita buka terminalnya kita. Kemudian di sini kita buat komennya apa gitu. User status. Oke, nah di sini kita buat contohnya itu untuk komennya user status dulu lah ya. Teman-teman boleh sesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman. Kemudian kita enter. Setelah kita enter, nah di sini langsung otomatis ada komen baru. Nah itu ada di bagian app, console. Nah di bagian sini ya. Nah dia ada komen user status. Nah ini. Nanti bentuknya by default seperti ini. Di bagian signature, teman-teman boleh sesuaikan. Ini komennya itu mau dipanggil seperti apa. Seperti itu. Contohnya kan kita biasanya pernah panggil PHP artisan migrate. Seperti itu ya. Atau enggak kita pernah panggil PHP artisan make.2. Nah seperti itulah. Nah ini komen ini kurang lebih seperti ini. Nanti kita akan jalankan ini. Contohnya by default di lokal itu berarti PHP artisan app user status. Contohnya seperti ini. Nah ini kalau kita enter dia jalan, nggak ada error gitu ya teman-teman ya. Dia nggak ada error, dia jalan gitu. Karena kita sudah membuat komennya. Nah nanti komen inilah yang kita daftarkan ke schedule-nya agar dia bisa running seperti itu. Contohnya ini description-nya teman-teman boleh sesuaikan. Contohnya kita buat ini subscription. Nah kemudian di bagian handle, disinilah kita ingin membuat sesuatu seperti apa gitu. Nah jadi kita akan ngecek pertama kan. Ini cek user status. Nah di sini kita ingin mengecek user status itu apakah dia sudah subscribe-nya sudah lewat daripada hari ini. Nah, disinilah semua prosesnya kita akan buat untuk proses update atau change statusnya, begitu teman-teman. Contohnya di sini kita akan buat untuk update statusnya gitu. Berarti kita pertama itu get dulu semua user. Oke. Nah, setelah get semua user ya, jangan lupa usernya diimpor ya. Oke, modelnya udah. Kemudian di sini kita looping. For each users. Kemudian di sini kita cek. Nah, if user subscribe until kurang dari hari ini gitu ya. Atau kita balik biar gampang cara bacanya. Jadi kalau hari ini lebih besar daripada kalau user subscribe until, berarti statusnya itu kalau hari ini lebih besar daripada subscribe until, berarti statusnya udah false ya teman-teman ya. Berarti dia udah nggak aktif lagi kayak gitu. Nah ini kita save. Kita save. Oke. Kemudian ini kita coba running. Runningnya manual dulu ya teman-teman ya. Kita panggil komennya tadi PHP artisan app user status. Nah ini kita enter. Oke berhasil. Nah sekarang kita cek
datanya kita. Yang ini kita refresh. Oke, sekarang kamu bisa lihat untuk statusnya sekarang semua inaktif. Nah, seperti itu. Jadi, untuk hasil komennya semua sudah berjalan. Ketika komennya sudah berjalan, kita tinggal sesuaikan ke dalam task schedule-nya. Seperti itu. Kita akan coba ulang lagi ya, teman-teman ya. Di sini kita akan coba update dulu untuk status aktif inaktifnya. Di sini saya akan coba generate ulang untuk data factory-nya ya teman-teman ya, biar nanti datanya kembali acak-acakan lagi. Sekarang udah ada ya. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini sudah tersedia datanya acak-acakan lagi. Kita akan coba running lagi komennya yang ini. Oke, jadi cara runningnya PHP artisan app user status. Kita enter. Berhasil. Kita coba cek. Kita refresh. Nah, sekarang sudah berhasil inaktif semua karena tanggal hari ini sudah lewat daripada subscribernya. Seperti itu. Oke, ini nggak ada yang aktif ya. Kita akan coba update dulu satu datanya. Ini kita bikin tanggalnya, kita edit. Sini berarti subscribe until-nya itu kita ubah di sini dari 2025. Seperti itu ya. Kita cek lagi. Oke, nih. Ini ada data inaktif ya, teman-teman ya. Komennya kita running lagi. Oke, harusnya 30 Desember ini dia statusnya aktif. Search. Dia tetap inaktif ya. Oke, nah di sini ada kesalahan. Kita bisa lihat di sini hanya jalan if-nya hanya jalan ketika now-nya lebih besar daripada subscribe until. Jadi ketika kita mau update data itu, dia hanya jalan untuk mengubah status ke false. Gitu. Tidak berlaku sebaliknya. Jadi, kita bisa buat di sini else. Oke. Selebihnya, ketika hari ini tidak lebih besar daripada subscribe until, nah berarti kita ubah statusnya jadi true. Seperti itu. Kita coba jalankan lagi komennya. Kita refresh. Coba cek. Oke, sekarang kita bisa lihat untuk subscribe until di atas hari ini dia statusnya aktif. Oke. Sekarang kita udah berhasil untuk proses pembuatan data komennya. Sekarang komen ini kita akan masukkan ke dalam task scheduling kita. Nah, untuk membuat komennya ini kita daftarkan dalam schedule. Kita boleh buka lagi dokumentasi dari Laravel itu task scheduling. Cara daftarnya kita harus daftarkan di dalam route console. Ketika pertama kali kita buka nih projectnya kita di Laravel, teman-teman boleh lihat ini ada route, di sini ada konsol. Disinilah kita daftarkan komen yang tadi yang telah kita buat itu agar nanti ini bisa berjalan ketika kita daftarkan schedule-nya ke dalam cron job-nya kita. Oke. Cara mendaftarkannya seperti ini, schedule call. Oke, nah ini schedule comment seperti ini. Jadi ini kita copy aja, kita masukkan ke dalam ini. Jangan lupa schedule-nya diimpor. Kita menggunakan
Ini ya teman-teman ya. Oke, kita di sini komennya apa gitu. Oke, komennya itu tadi yang kita jalankan ini. App user status. Ini. Jadi, teman-teman harus ingat signaturnya atau komennya yang akan kita jalankan di dalam schedule itu apa. Seperti itu. Ini kita copy, kita masukkan ke konsol. Oke, seperti ini. Kemudian, di sini ada daily. Ini maksudnya schedule-nya nih kita mau jalankan kapan gitu. Kalau daily berarti setiap hari. Nah, di sini kita bisa set jamnya jam berapa aja. Kita coba buka lagi schedule-nya kita. Kita cek. Dia schedule option. Nah, sekarang kamu bisa lihat schedule option-nya itu bisa dijalankan, contohnya nih daily. Ini akan jalan setiap hari di tengah malam gitu. Berarti jam 00 lah, 00 lewat lah ya teman-teman ya. Schedule-nya langsung auto jalan gitu. Atau kita mau buat setiap hari di jam tertentu seperti itu. Kalau dia jam 13 berarti ini jam 1 siang. Seperti itu. Kalau ini ada twice daily berarti ada 2 kali dalam 1 hari. Seperti itu. Kamu bisa cek untuk schedule-nya mau dijalankan setiap berapa hari sesuai dengan keinginan atau kebutuhan teman-teman. Contohnya di sini kita kasih daily aja lah ya. Daily berarti dia setiap tengah malam dia akan running. Seperti ini. Setelah ini bagaimana cara menjalankan schedule-nya? Seperti itu. Ini kita save dulu. Oke, kita save. Kemudian kita coba generate data dummy ulang agar datanya acak-acakan seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita coba cek lagi. Nah, oke, datanya sudah berhasil acak-acakan lagi. Sekarang kita akan coba jalankan schedule-nya kita atau menjalankan komennya kita, tapi bukan lewat komen lagi, tapi melainkan lewat schedule-nya kita. Oke, untuk menjalankan schedule-nya kita coba cek lagi. Nih, kalau teman-teman ingin menjalankannya di cron job, teman-teman tinggal copy paste aja ini, masuk ke bagian halaman cron job, teman-teman tinggal sesuaikan aja path-nya kemana, dan dah, schedule run seperti ini. Jadi nanti yang jalan itu adalah PHP Artisan schedule run. Nah, ketika ini kita jalankan, contohnya nih, jadi ini jalan, kita clear dulu. Ini jalan. No schedule command are ready to run. Nggak ada karena di sini kita setnya daily seperti itu. Berarti midnight baru dia jalan seperti itu. Jadi dia nggak bakalan jalan. Oke? Kita akan coba cek lagi schedule-nya untuk cara runningnya. PHP Artisan schedule work ini bypass untuk kita bisa cek di lokalnya kita gitu. Jadi kita running schedule-nya di lokal untuk memastikan schedule-nya kita itu sudah benar-benar berjalan seperti itu. Ini kita copy. Oke, kita jalankan. Nah, dia langsung running schedule task. Nah, dia langsung jalan episode status ini. Coba ini kita jalankan jam 14.17 contohnya ya. Kita jalankan jam 14.17.
Ini daily. Nah, ini di daily add. Nah, oke, ini kita udah set. Kalau kita menggunakan daily add ini, kan jam 13 nih. Kita harus cek dulu INV-nya teman-teman. Itu app lokalnya apakah sudah sesuai dengan server di Indonesia atau server mana gitu. Jadi agar nanti jamnya itu tidak miss seperti itu. Nah, kita coba cek user status. Contohnya di dalam controller. Oke, di bagian sini kita akan coba cek. KBD sekarang itu tanggal berapa gitu. Oke, kita coba dulu cek date-nya. Kamu bisa lihat ini tanggal 27 benar. Sekarang benar tanggal 27 tapi jamnya beda ya. Kita lihat ini jam 7.18. Kalau kita lihat jamnya waktu lokal itu jam 14.18. Seperti itu. Berarti ini ada miss seperti itu. Jadi kita harus sesuaikan dulu zona lokasinya server kita atau projectnya kita itu sesuai dengan lokal zone-nya kita agar nanti tidak ada miss ketika schedule-nya itu jalan ya teman-teman ya. Karena kita lokalnya ada di Indonesia, kamu bisa sesuaikan lokal Indonesia. Kita coba cari cek lokal zone Indonesia Laravel. Oke. Ini untuk time zone-nya kita bikin Asia Jakarta. Nanti kita ke INV time zone. Oke. Ini ada di ini ID. Berarti ya ini ID fallback lokal ID ini ID. Oke, kemudian kita set di bagian config app, kita cari time zone. Di sini masih UTC, kita tinggal ganti Asia Jakarta. Oke, kita coba cek lagi date time-nya, refresh. Oke, sekarang sudah sesuai dengan jam lokalnya kita 14.20. Oke, sekarang kita set. Ini kita close dulu, kita NP-nya kita close. Oke, ini kita hapus. Konsolnya ini kita ganti jadi contohnya kita mau buat jam 14.21. 14.21. Oke. Nah, kamu bisa lihat nih, udah running nih. Ketika jam 21 tadi running untuk Artisan App User Status. Oke, dia jalan. Kita coba cek hasilnya. Sekarang inaktif semua. Oke, ini sudah inaktif. Yang tadinya awalnya dia berantakan, sekarang karena datanya sudah running cron jobnya, jadi statusnya sudah inaktif lagi. So, kita coba pastikan lagi ya. Command prompt-nya kita refresh lagi untuk datanya. pp artisan migrate price.
Oke, refresh. Oke, ini acak-acakan. Sekarang kita ganti jamnya 14.21. Sekarang 14.22 berarti 23. Oke. Kita cek. Kita tunggu. Oke. Sekarang udah 14.23. Cron jobnya komennya kita langsung jalan. Berhasil ya. Kita coba cek hasilnya. Sekarang jadi inaktif, semua berubah. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk proses menjalankan schedule-nya kita menggunakan komen. Oke. Di sini kita coba improve ya teman-teman ya, kita improve. Contohnya ini kita inaktifkan aja schedule-nya. Kita close. Agar lebih enak lagi ya teman-teman ya. Nah, di bagian handle di sini kita akan coba menggunakan progress. Jadi ketika update-nya jalan, itu progressnya ada gitu. Jadi kita tahu agar UI dari prompt-nya itu bisa lebih menarik lagi, seperti itu. Kita tambahkan di bagian prompt. Oke, di bagian artisan console, kita coba cari progress. Oke, progress bar. Kita cukup menjalankan ini. $dis progress bar, ini kita copy aja. Oke. Kita masukkan ke dalam ini. Seperti ini. $dis progress bar. Oke, seperti ini. Ini user all, terus kita nanti user-user. Disinilah kita kasih untuk proses pengecekan usernya. Kita masukkan ke dalam ini. Seperti ini. Search. Nah, seperti ini. Oke, ini kita coba seperti ini dulu aja. Sini kita kasih sleep. 1. Oke, kita akan coba ini, kita komen dulu. Kemudian komennya kita jalankan. Bedanya seperti apa gitu ya. Ketika kita menggunakan with progress bar. Kita jalankan PHP artisan. Jalankan komennya app user status. Nih, sekarang ada progress barnya. Kamu bisa lihat. Jadi kita bisa tahu proses update dari schedule-nya kita untuk proses update ke dalam database. Seperti itu. Oke, 100%. Jadi nanti ketika ada masalah, kamu bisa tahu, oh ini ternyata ada gantung sampai setengahnya gitu. Jadi kamu bisa monitoring, melihat dari console log schedule-nya seperti itu. Atau mau lebih keren lagi, teman-teman boleh menggunakan prompt progress bar. Itu di bagian prompt nih. Sini kita coba cari progress. Ini ada progress bar. Oke, kita cukup pakai ini progress. Ini kita copy. Oke, ini kita masuk, kita copy, komen lagi. Sini kita coba copy seperti ini. Ini ada progress, labelnya. Jangan lupa ini kita impor ya teman-teman ya. Untuk progressnya kita impor seperti ini. Setelah itu callback-nya udah, perform task. Oke, di sini untuk callback-nya kita menggunakan ini aja, function
Oke, ini kita for each-nya ini kita komen aja, karena di sini kita fokusnya untuk melihat ininya aja, progress bar-nya. Oke, kita coba cek. Kita sudah menggunakan progress dari prom. Kita lihat apakah perbedaannya menggunakan progress bawaan dari komen dengan progress dari promnya. Kita coba jalankan lagi. Bisa lihat ini lebih enak ya teman-teman ya, dilihat ya. Updating user. Keren ya. Jadi teman-teman boleh sesuaikan atau boleh cek lagi teman-teman sukanya seperti apa untuk membuat progress bar dari schedule-nya atau komennya teman-teman. Oke. Sekarang kita coba kombinasikan. Ini kita push. Saya prepare ke sini ya untuk yang progress keren nih, keren. Ini kita jalankan seperti ini. Sekarang kita akan coba jalankan ini, tapi sebelum itu kita coba acak-acak lagi. Kita generate random lagi untuk statusnya, biar nanti kita bisa lihat perubahannya ya teman-teman ya. PHP bisa. Press. Oke, ini sudah acak-acakan lagi. Sekarang kita akan coba jalankan menggunakan progress. Kita klik. Kita coba jalankan partition episode. Attempt to read property subscribe until on true. Oke, di sini salah ya teman-teman ya. Ini kan kita user all ya stepnya ya. Sini kita cukup jalankan ini user. Nah, di sini kita cukup pakai ini. Oke, kita tidak perlu looping lagi ya, teman-teman ya. Kita clear dulu lagi. Oke, kita coba cek lagi. Langsung berhasil. Kita coba cek. Ini masih aktif, kita coba refresh. Oke, semuanya sudah inaktif. Keren ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jika teman-teman pengen buat schedule atau task schedule di Laravel, pertama buat komen dulu. Buat komen, jangan lupa untuk signaturnya disesuaikan, jadi komennya itu mau dipanggil seperti apa. Kemudian daftarkan ke dalam konsol. Di bagian sini schedule comment. Nah, nama komennya apa. Kemudian dijalankan setiap jam berapa, seperti itu. Nanti jadi ketika kita daftarkan di cron job, itu langsung otomatis running. Dan untuk mendaftarkan di dalam cron job-nya ketika di production, kamu cukup jalankan running scheduler. Teman-teman boleh cek di bagian task schedule, dia ada running scheduler. Kamu cukup ini copy aja semua, copy, terus path-nya aja nih yang diubah atau disesuaikan dengan projectnya teman-teman. Oke. Mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Jika teman-teman ada kendala, langsung aja komen di kolom komentar. Buat teman-teman yang ingin gabung dengan komunitinya Discord developer awam, kamu boleh gabung, join di Discordnya developer awam. Ini baru saja saya buat agar nanti di sini kita boleh saling tukar pikiran atau mungkin bisa sharing. Jadi teman-teman boleh nanyakan apa saja seputar Laravel di dalam Discord-nya kita ini. Oke, nanti untuk link join Discord-nya teman-teman boleh cek di description daripada video ini. Oke, teman-teman sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini untuk mendukung channel ini agar lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam
developer.